Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Lobata akan mempresentasikan materi kuliah usul fikih, yaitu materi yang kelima dengan judul kias. Yang pertama, pengertian kias. Kias secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah, kias diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Selanjutnya yaitu rukun kias. Kalangan usuliyun menetapkan bahwa rukun kias itu ada 4. Yang pertama, asal. Asal menurut pakal usul fikih merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, atau ijma. Yang kedua yaitu far'u. Far'u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nas atau ijma yang tegas dalam menentukan hukumnya. Yang ketiga yaitu ilat. Ilat adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Selanjutnya yaitu hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang ditentukan oleh nas atau ijma yang akan diberlakukan kepada far'u. Adapun hukum yang ditetapkan pada far'u pada dasarnya merupakan buah hasil dari kias, oleh karenanya tidak termasuk rukun. Selanjutnya yaitu pembagian kias. Para pakar usul fikih mengemukakan bahwa kias dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu yang pertama, dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibandingkan yang terdapat pada asal. Yang kedua, yaitu dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum. Selanjutnya yaitu masalikul ilat atau cara menemukan ilat hukum. Masalikul ilat merupakan persoalan yang sangat urgent untuk dibahas dalam kajian kias, karena hal tersebut merupakan cara dan aturan main atau rule of the game yang digunakan oleh kalangan mujtahid untuk mengetahui ilat yang ada dalam objek yang ingin ditetapkan hukumnya. Kalangan usuliyun menetapkan bahwa ilat suatu hukum dapat diketahui dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, al-nas. Al-nas adalah sejumlah dalil yang dijadikan sebagai pegangan untuk melakukan istimat hukum, baik nas itu berupa ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Dengan melakukan penelitian terhadap nas tersebut, ada kalanya ilat yang terdapat dalam nas itu bersifat pasti, dan ada kalanya ilat itu jelas tetapi masih menyimpang kemungkinan adanya interpretasi yang lain. Yang kedua yaitu ijma, konsensus para ulama. Untuk mengetahui ilat suatu hukum dapat dilakukan dengan merujuk kepada ijma, konsensus para ulama. Misalnya menjadi ilat perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah karena masih kecil. Ilat ini dapat dikiaskan kepada perwalian dalam persoalan pernikahan. Berdasarkan itu, maka dalam kias diutamakan si pupus si bapak, si ibu si bapak, ketimbang kemanakan si bapak. Pokoknya hubungan kekerabatan si ibu si bapak selalu diutamakan dalam persoalan keluarga. Yang ketiga yaitu al-ima wa al-tanbih. Al-ima wa al-tanbih yaitu penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafal. Ada sebagian kalangan usuliyun yang menyatakan bahwa penyebutan sifat ini bisa diistimbatkan. Adapun hukum yang menyertai sifat itu bisa ditetapkan melalui nas, dan bisa pula hukum yang ditetapkan melalui ijtihad. Yang keempat yaitu al-sibir wa al-taqsim. Al-sibir adalah penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh mujtahid terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum. Apakah sifat tersebut layak untuk dijadikan ilat hukum atau tidak? Kemudian, mujtahid mengambil salah satu sifat yang menurutnya paling tepat untuk dijadikan sebagai ilat dan meninggalkan sifat-sifat lainnya. Adapun al-taqsim adalah upaya mujtahid dalam membahas ilat sebagai sifat dari beberapa sifat yang dikandung oleh suatu nas. Selanjutnya yaitu al-munasabah, yaitu sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum, dapat diukur yang dapat dicerna oleh pikiran jernih, merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, yaitu pencapaian terhadap suatu kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudaratan. Yang keenam yaitu tankihul manat. Kata tanki berarti membersihkan atau memilih dan menyeleksi sesuatu, sedangkan manat adalah ilat itu sendiri. Jadi tankihul manat adalah upaya seseorang dalam mujtahid dalam menentukan ilat dari berbagai sifat yang dijadikan ilat oleh syar'i dalam berbagai hukum. Yang ketujuh yaitu al-tad. Al-tad yaitu penyertaan hukum dengan sifat adanya keserasian antara keduanya. Yang kedelapan, al-syabah. Al-syabah adalah sifat yang memiliki sisi kemiripan dan kesamaan. Yang kesembilan yaitu al-dauran. Adalah suatu kondisi di mana ditemukan hukum jika bertemu sifat dan tidak
terdapat hukum ketika sifat tersebut tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang selalu menyertai hukum itu adalah ilat hukum. Yang ke-10, ilga al-fariq, yaitu terdapat titik perbedaan antara sifat dan hukum, tetapi titik perbedaan itu dibuang sehingga yang ditinggal adalah titik persamaannya. Selanjutnya yaitu kehujahan kias. Kalangan usuliyun berbeda pendapat terhadap kehujahan kias. Jumhur ulama usul fikih berpendapat bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistibatkan hukum syara. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menuntut pengamalan kias. Selanjutnya yaitu aplikasi ilat terhadap perubahan hukum fikih. Allah dalam memberi kitab kepada mukallaf yang berupa hukum termuat dalam nas selalu mengandung ilat dan hikmah hukum. Oleh karena itu, para ulama usul fikih membuat suatu kaidah fikihiyah yang berbunyi bahwa hukum itu berputar bersama ilatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. Ilat hukum itu selalu sesuai dengan hikmah hukum. Hikmah itulah yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum. Oleh karena itu, sesuatu yang dinilai sebagai ilat suatu hukum apabila terjadi munasabah dengan hikmah, tetapi ilat itu akan tertolak jika ilat itu tidak munasabah dengan hikmah hukum. Dalam nas, bagi pencuri yang memenuhi persyaratan hudud, sanksinya adalah dipotong tangan. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.